Ye Junlin, dengan gaya santainya, ngingetin soal murid barunya yang ditindas keluarga Sue. Dia dengan enteng bilang kalau sebagai guru, tentu aja dia harus balas dendam buat muridnya. Leluhur keluarga Sue yang udah keringat dingin buru-buru mengangguk, setuju banget. Tapi begitu Ye Junlin ngasih perintah untuk menghabisi semua keluarga Sue yang ada di sana, dia langsung shock berat. Apa? Ye Junlin menanyakan apakah permintaannya terlalu berlebihan. Leluhur keluarga Sue berpikir bahwa permintaan itu bukan hanya berlebihan, tapi bahkan tidak masuk akal, memusnahkan seluruh anggota klan mereka yang jumlahnya mencapai jutaan di pulau-pulau terapung, dan ia sendiri harus melakukannya. Ia merasa permintaan itu mustahil untuk disanggupi. Leluhur Sue pun mencoba memohon keringanan. Ia berkata bahwa banyak anggota klannya yang tidak bersalah. Namun Ye Junlin menanggapi dengan kesal, mengingatkan bahwa yang hilang dari dirinya hanya anggota klan, sementara muridnya kehilangan adiknya. Ia merasa leluhur itu tidak memiliki rasa simpati. Leluhur keluarga Sue pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ia memohon agar Ye Junlin memberi ampun, mengakui bahwa dirinya tidak sanggup melakukan permintaan tersebut. Ye Junlin akhirnya mengalah. Ia tersenyum dan menawarkan keringanan, cukup membunuh pelaku utama dari semua ini. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Leluhur Sue sangat bersyukur karena hanya perlu membunuh satu orang sebagai penebusan, bukan seluruh klan. Patriark keluarga Sue yang mendengar itu mencoba berkata sesuatu, namun langsung dibunuh oleh leluhur dengan satu serangan. Semua orang terkejut, termasuk Sue Tianyi. Dengan marah, Sue Tianyi mempertanyakan alasan tindakan leluhurnya. Leluhur Sue mengira bahwa dengan membunuh ayah dari pelaku utama, ia telah memenuhi permintaan. Namun Ye Junlin kesal karena yang diminta adalah membunuh si pelaku, bukan ayahnya. Leluhur itu membela diri dengan alasan bahwa kesalahan anak adalah tanggung jawab ayah. Ye Junlin akhirnya berkata kalau begitu, bunuh saja keduanya. Leluhur Sue langsung mematuhinya, lalu dia langsung menoleh ke arah Sue Tianyi, dan tanpa ragu mencekik Sue Tianyi dengan penuh amarah, hingga tubuhnya meledak. Ye Junlin menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Leluhur keluarga Sue pun berterima kasih sebesar-besarnya atas pengampunan itu. Di sisi lain, Li Wuji terlihat sangat puas karena musuhnya telah mendapatkan balasan yang setimpal. Ye Junlin lalu menawarkan Li Wuji menjadi muridnya. Li Wuji langsung bersujud dan bersumpah setia, bahkan siap mati demi gurunya. Sistem kemudian muncul dan memberikan berbagai hadiah karena misi telah diselesaikan, mendapatkan ilmu pukulan dan pedang tingkat atas, serta sebuah pil yang bisa membangkitkan garis keturunan darah gila. Ye Junlin merasa puas dengan hasilnya. Ia penasaran dengan kekuatan garis darah ini dan bertanya kepada sistem. Sistem menjelaskan bahwa garis darah gila sangat langka dan bisa meningkatkan kekuatan bertarung secara drastis, tetapi dengan risiko kehilangan kendali dan menjadi pembunuh tanpa arah. Meski berbahaya, Ye Junlin merasa kekuatan ini bisa berguna di saat genting. Ia pun mulai mengajarkan teknik pedang tingkat tinggi kepada Li Wuji dengan menempelkan dua jarinya ke dahi sang murid. Li Wuji sangat berterima kasih, ia berpikir bahwa meski gurunya bukan ahli pedang, ia tetap menghormatinya. Begitu menerima teknik tersebut, ia langsung merasa bahwa ini bukan sekadar ilmu pedang biasa, tapi mengandung makna surgawi yang luar biasa kuat. Ia merasa teknik lama yang pernah ia pelajari tidak sebanding sedikit pun. Ia mulai meragukan siapa sebenarnya gurunya ini. Namun ia segera menyesali keraguannya dan bersyukur. Leluhur keluarga Sue pun merasa heran karena anak yang sebelumnya terlihat seperti pecundang, kini memancarkan aura yang membuatnya gentar. Ia mencurigai bahwa Ye Junlin telah memberikan semacam teknik terlarang. Xiao Hong juga menyadari bahwa jika Li Wuji benar-benar menguasai teknik itu,
ia bisa menjadi sangat berbahaya. Tiba-tiba, Li Wuji memuntahkan darah, dan mengakui bahwa tubuhnya hampir hancur karena memaksakan diri menggunakan teknik rahasia. Ia merasa telah mengecewakan gurunya. Ye Junlin menenangkannya dan menyuruhnya menelan sebuah pil. Meski pil itu terlihat aneh dan baunya sangat menyengat, Ye Junlin meyakinkan bahwa itu akan membangkitkan garis keturunan gila milik Li Wuji. Li Wuji pun langsung menelannya meski baunya seperti kotoran. Setelah itu, tubuhnya memancarkan aura merah menyala, dan ia mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai berubah. Ye Junlin merasa kaget dengan aura mengerikan yang keluar dari muridnya, dan sistem menjelaskan bahwa ini adalah efek dari aktifnya darah gila. Namun, seseorang harus menekan kekuatan itu agar tidak kehilangan kendali. Li Wuji pun mulai mengamuk dan menyerang siapa saja. Xiao Hong melihat bahwa kekuatannya melonjak sangat tinggi dalam waktu singkat dan mulai merasa takut. Bahkan seorang pemimpin sekte tingkat tinggi pun merasa tertekan oleh kekuatan yang keluar dari tubuh Li Wuji. Ia merasa tidak akan mampu menahan serangan itu. Ye Junlin senang melihat hasilnya dan memuji bahwa setelah darahnya aktif, muridnya menjadi sangat kuat. Namun, tiba-tiba Li Wuji mengalihkan pandangannya, dan langsung melesat untuk menyerangnya. Ye Junlin pun bersiap menguji kekuatan murid barunya. Saat Li Wuji mendekat, Ye Junlin langsung mengeluarkan kekuatan dharmanya untuk menyerang. Tapi yang mengejutkan, Li Wuji berhasil menahan serangan itu meskipun dia masih di tahap akhir body integration. Melihat hal itu, Ye Junlin heran, karena jelas kekuatan dirinya jauh di atas tingkat kultivasi Li Wuji. Ye Junlin pun tersenyum, merasa latihan ini harus segera diakhiri sebelum Li Wuji benar-benar terluka. Ia lalu menyerang dengan kekuatan yang lebih besar, tapi Li Wuji masih mampu bertahan, walaupun tubuhnya mulai goyah. Aura merah di sekeliling tubuhnya perlahan memudar. Dalam kondisi setengah sadar, Li Wuji sadar bahwa tadi ia sempat kehilangan kendali. Ia diliputi dorongan membunuh, bahkan sempat hampir tidak sopan pada gurunya. Ia pun buru-buru meminta maaf dan bersiap menerima hukuman. Tapi Ye Junlin mengatakan itu bukan kesalahannya. Ia malah menyuruh Li Wuji untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Setelah memeriksa, Li Wuji kaget luar biasa. Tingkat kultivasinya naik ke tahap penyatuan sempurna. Bukan cuma itu, fondasi kekuatannya yang dulu rusak sekarang sudah pulih, bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa seperti mendapat kehidupan baru dan berterima kasih pada gurunya. Ye Junlin menjelaskan kalau barusan ia telah membangkitkan garis keturunan, darah gila, dalam tubuh Li Wuji. Garis keturunan ini bisa memberikan kekuatan besar, tapi tidak boleh digunakan terlalu lama karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Li Wuji berjanji akan selalu mengingat nasihat itu. Tak lama kemudian, leluhur keluarga Sue datang memberi selamat pada Ye Junlin karena mendapat murid sehebat itu. Ia mengajak Ye Junlin dan murid-muridnya untuk masuk dan minum bersama. Ye Junlin menolak karena itu pesta naik tingkat milik keluarga Sue, tapi sang leluhur mengatakan tak masalah, karena hari ini justru terasa sangat membahagiakan. Para tamu yang melihatnya mulai berbisik. Mereka tak menyangka, lelaki tua yang tadi membunuh dua anggota keluarganya sendiri, kini bisa bersikap begitu ramah pada Ye Junlin. Mereka pun menyimpulkan bahwa, iblis berambut putih, ini benar-benar akan mengguncang wilayah timur. Sementara itu, Xiao Hong berpikir bahwa dunia ini hanya mengagungkan kekuatan. Kalau dia tidak jadi lebih kuat, maka dia akan terus berada di bawah bayang-bayang Ye Junlin. Setelah suasana tenang, Ye Junlin mengatakan urusan sudah selesai dan menyuruh keluarga Sue melanjutkan pestanya. Ia lalu menyuruh Xiao Hong membawa Bai Xiaoxi karena mereka akan segera pergi. Xiao Hong pun menurut dan menarik Bai Xiaoxi yang masih asyik minum anggur. Mereka naik ke atas burung raksasa Kunpeng dan terbang. Setelah kepergian mereka, leluhur keluarga Sue tampak sangat kesal karena pesta yang seharusnya meriah berubah jadi kacau. Tiba-tiba, seseorang datang sambil berlari,
membawa kabar bahwa tangan dari tuan muda yang tadi terbunuh sudah ditemukan. Leluhur keluarga Sue dengan kesal menyuruh agar tangan itu dilempar ke halaman belakang, dijadikan makanan anjing saja. Para tamu yang mendengar hampir tertawa, membuat sang leluhur makin marah dan menyuruh semua orang bubar. Di sisi lain, di atas punggung Kunpeng, Li Wuji merasa seperti sedang bermimpi. Ia telah membalaskan dendam untuk Xiao Fei, jadi murid seorang kultivator legendaris, dan bahkan bertemu langsung dengan Kunpeng yang selama ini cuma jadi cerita. Ia juga memuji kakak senior Hong yang selain hebat dalam kultivasi juga sangat cantik, dan berharap bisa belajar darinya. Tapi Xiao Hong tampak kesal, merasa Li Wuji sama saja dengan laki-laki lain yang hanya melihat penampilan. Apalagi sekarang Ye Junlin punya murid baru yang luar biasa, membuatnya merasa peluang untuk membuktikan diri makin kecil. Ia pun pergi begitu saja. Li Wuji jadi bingung, merasa mungkin dia telah mengatakan hal yang salah. Bai Xiaoxi menjelaskan bahwa banyak orang sering salah mengira gender Xiao Hong, dan dia sangat tidak suka hal itu. Setelah itu, Li Wuji memperkenalkan diri sebagai murid baru dan menyuruh Bai Xiaoxi memanggilnya Xiao Li. Bai Xiaoxi pun sangat senang, merasa akhirnya punya adik seperguruan. Li Wuji kini mengerti kenapa Xiao Hong sering bersikap dingin pada lelaki yang mendekatinya. Ia pun merasa bersalah karena sempat berlaku tidak sopan. Bai Xiaoxi mengatakan tidak masalah selama sekarang ia sudah paham. Ia juga bilang bahwa ia sebenarnya ingin berubah sepenuhnya jadi manusia, tapi tidak tahu caranya. Bentuk tubuh setengah manusia setengah tikusnya sering menyusahkan gurunya. Li Wuji lalu menawarkan bantuan. Ia pernah menemukan teknik khusus di wilayah timur yang mungkin bisa membantu Bai Xiaoxi menjadi manusia sepenuhnya. Mendengar itu Bai Xiaoxi terkejut, dan langsung senang bukan main. Ia memberitahu gurunya bahwa sekarang mungkin ia bisa berubah dan tidak akan merepotkan lagi. Ye Junlin menanggapinya dengan santai. Ia bahkan berkata akan rindu dengan kepala tikus berbulu lembut milik Bai Xiaoxi. Bai Xiaoxi tertawa dan mengatakan bahwa nanti ia bisa berubah sesuai permintaan gurunya. Ketika ditanya apakah mereka akan kembali ke sekte, Ye Junlin malah bilang tidak. Menurutnya, dengan punya tunggangan sehebat Kunpeng, lebih baik digunakan untuk jalan-jalan dan pamer keliling dunia. Beberapa bulan pun berlalu. Mereka terbang bebas bersama Kunpeng, dan insiden keluarga Sue menyebar ke seluruh wilayah timur. Banyak kultivator mulai membicarakan kekuatan Ye Junlin yang misterius. 3 bulan kemudian, di kota Panxi milik Kekaisaran Dazu, wilayah Changzhou, terjadi pertempuran hebat antara manusia dan bangsa hantu. Kota itu dipenuhi korban dan kekacauan. Sementara itu, di atas punggung Kunpeng, Ye Junlin dan yang lainnya tampak santai, bahkan terlihat sedang bermain catur. Di tengah permainan, Xiao Hong tampak bingung dan kesal. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada meriam yang bisa mengabaikan semua pion di depannya dan langsung menyerang raja hanya dalam 1 langkah. Baginya, itu sangat tidak masuk akal. Ia bahkan mengeluh dalam hati, merasa belum pernah melihat orang setidak tahu malu ini. Ye Junlin, dengan nada santai, mengejek Xiao Hong yang dianggapnya terlalu lemah. Menurutnya, ia bahkan belum menggunakan 1% kekuatannya, tapi Xiao Hong sudah kalah telak. Xiao Hong mencoba membela diri. Ia menjelaskan bahwa dalam aturan catur, meriam harus punya penyangga dan geraknya pun terbatas. Hal itu bahkan diketahui anak kecil. Tapi Ye Junlin justru membalas bahwa meriam yang ia gunakan adalah mortir, dan merasa tidak ada masalah dengan itu. Dalam hati, Xiao Hong makin kesal, mengumpat dalam pikirannya dan menganggap Ye Junlin hanya pandai curang dan melanggar aturan. Namun, ia juga jadi penasaran, sebenarnya, apa itu mortir? Ye Junlin lalu menatap Xiao Hong dan mengatakan bahwa Xiao Hong sepertinya tidak terima kekalahannya. Ia mempertanyakan apakah Xiao Hong sedang meragukan kemampuan bermain caturnya. Xiao Hong pun buru-buru menyangkal, mengatakan ia tidak berani.
Kemudian Ye Junlin bertanya kepada Bai Xiaoxi tentang pendapatnya. Tanpa ragu, Bai Xiaoxi menyatakan bahwa menurutnya, Ye Junlin adalah yang paling hebat. Mendengar itu, Xiao Hong hanya bisa menggerutu dalam hati, merasa tikus kecil itu sangat pandai menjilat. Setelah itu, Ye Junlin beralih kepada Li Wuji dan bertanya apa yang tadi ia katakan. Li Wuji melapor bahwa di bawah sana, terlihat sekelompok ras hantu sedang menyerang kota, dan situasinya sangat genting. Ye Junlin langsung teringat bahwa bangsa hantu adalah bagian dari ras kegelapan dari tempat terlarang bernama Ming Yuan di wilayah timur. Dulu, mereka sempat berperang besar melawan manusia, tapi akhirnya kembali ke tempat asal mereka dan berdamai. Namun, kemunculan mereka sekarang bisa jadi tanda bahwa perdamaian ribuan tahun itu telah berakhir. Ye Junlin pun memutuskan untuk turun tangan, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah peperangan, umat manusia sudah banyak yang tumbang. Salah satu orang yang melihat pertempuran itu sangat terkejut saat menyaksikan Jenderal Zhang, sosok terkuat mereka, ditebas menjadi dua hanya dengan satu serangan. Situasi semakin suram, dan banyak yang merasa tidak mungkin menang. Di medan perang, terlihat pemimpin dari pasukan hantu memimpin langsung, bersama barisan prajurit hantu yang masih bertahan. Ia dengan angkuh menyatakan bahwa tidak ada gunanya lagi melawan. Menurutnya, merebut kota ini hanyalah awal, karena seluruh wilayah kekaisaran akan segera mereka hancurkan. Namun, tiba-tiba seorang kultivator tingkat tinggi muncul, yaitu Wang Hua dari tahap Yuan Ying. Ia langsung menebas para prajurit hantu sambil berkata bahwa mereka tak akan berhasil. Ia langsung melompat maju menghadapi pemimpin hantu, tetapi serangan cepat lawannya, langsung menghantamnya dengan keras. Melihat itu, para prajurit manusia pun panik. Pemimpin hantu menghina Wang Hua dan menyuruhnya berlutut. Namun Wang Hua dengan tegas menolak. Ia mengaku sebagai komandan Tiger Leopard Cavalry yang ditugaskan oleh Kekaisaran Dasu, dan menolak tunduk pada makhluk buas seperti mereka. Ia mempersilakan jika ingin membunuhnya. Pemimpin hantu pun menyambut tantangan itu. Ia berniat memotong Wang Hua menjadi bagian-bagian dan menggantung kepalanya di gerbang kota, sebagai peringatan kehancuran Dasu. Namun tiba-tiba dari langit muncul kunpeng raksasa, membuat pemimpin hantu terkejut. Seketika itu juga kunpeng menghisap semua prajurit hantu, termasuk pemimpinnya, ke dalam mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Orang-orang yang melihat kejadian itu tak percaya. Mereka bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi atau memang benar ada makhluk ilahi yang datang melindungi mereka. Ketika melihat ada seseorang di atas punggung kunpeng, mereka sadar bahwa makhluk itu memiliki tuan. Mereka bertanya-tanya siapa sosok kuat itu yang telah menyelamatkan mereka. Orang itu lalu memperkenalkan diri sebagai Ye Junlin dari Sekte Suantian. Ia menanyakan siapa yang berwenang di tempat ini. Melihat itu, semua orang langsung berlutut. Mereka mengenali nama Ye Junlin yang terkenal karena pernah menginjak-injak sekte terkuat di wilayah timur. Mereka merasa beruntung karena Ye Junlin bisa hadir di Dasu. Wang Hua lalu memperkenalkan diri sebagai komandan Tiger Leopard Cavalry. Ye Junlin bertanya wilayah ini milik kekaisaran mana dan mengapa para hantu menyerang. Wang Hua menjelaskan bahwa ini wilayah kekaisaran Dazu dan tidak tahu pasti alasan serangan, tapi dari info salah satu jenderal hantu yang telah mati, serangan besar-besaran berikutnya akan segera terjadi. Ye Junlin heran, bagaimana para makhluk dari abis bisa menyerang seolah tanpa takut dibalas oleh para kultivator manusia. Li Wuji bertanya, apa manfaat bagi suku hantu menyerang Dasu? Xiao Hong dengan santai mengatakan tak perlu dipikirkan, mereka datang untuk dihancurkan saja. Wang Hua pun berterima kasih dan mewakili rakyat Dazu atas bantuan mereka. Sementara itu, Ye Junlin berpikir serangan ini terlalu besar dan pasti ada alasan tersembunyi. Sistem pun muncul dan memberikan misi kepada Ye Junlin untuk mengalahkan pasukan hantu yang menyerang Dasu. Jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar.
Ye Junlin menyadari ini saat yang pas untuk menyelidiki dan menetap sementara di sini. Ia memutuskan untuk turun tangan langsung demi menyelamatkan sesama manusia. Wang Hua sangat berterima kasih dan berkata bahwa Dazu akan selalu mengingat jasa Ye Junlin. Li Wuji memuji keputusan gurunya, sementara Xiao Hong hanya menggerutu karena merasa urusan jadi bertambah. Mereka pun naik kembali ke Kunpeng dan melanjutkan perjalanan untuk menemui Kaisar. Di markas utama pasukan Dazu, salah satu prajurit melaporkan bahwa banyak pasukan hantu telah menembus garis pertahanan dan sedang menuju ibu kota Dazu. Ada laporan bahwa di antara mereka terdapat jenderal-jenderal kuat, bahkan mungkin ada yang mencapai tahap Great Ascension. Beberapa curiga bahwa para hantu menyerang karena mengincar sesuatu yang berharga di istana kekaisaran. Sang putra mahkota mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu pasti apa yang mereka cari. Namun ia memerintahkan semua orang untuk bertahan sekuat tenaga, dan jika tidak bisa, yang terpenting adalah menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat. Selama manusia masih hidup, harapan tetap ada. Tiba-tiba seorang prajurit datang melapor bahwa sesuatu telah terjadi di luar, dan putra mahkota pun keluar untuk melihat. Ia mengira ini hanyalah taktik hantu seperti biasa, tetapi hatinya khawatir. Ia sadar bahwa pasukannya sudah sangat kelelahan karena perang terus-menerus. Musuh berjumlah 800.000, sedangkan mereka hanya 400.000, dan tidak punya kendali penuh atas pertempuran. Ia bingung bagaimana bisa menang. Di langit, Kunpeng tiba dan membuat semua prajurit terkejut. Mereka ingin menyerang, tapi sang putra mahkota melarang karena mengenali bahwa itu adalah makhluk suci Kunpeng, dan orang yang menungganginya adalah Wang Hua. Wang Hua pun turun dan memperkenalkan diri, serta menyampaikan bahwa ia membawa Ye Junlin untuk membantu Dazu. Putra mahkota terkejut, menyebut nama Ye Junlin, sosok berjuluk dewa pembantai berambut putih dari sekte Xuantian, dan tidak percaya bahwa dialah tuan dari Kunpeng tersebut. Wang Hua membisikkan bahwa Ye Junlin sebenarnya ramah dan tidak seperti rumor. Mendengar itu, sang putra mahkota pun menyambutnya dengan hormat. Ye Junlin sendiri berpikir bahwa orang-orang Dazu ini hanya tahu kejadian terakhir tentang dirinya menghancurkan sekte Yuhua. Namun tak lama kemudian, suara dari pasukan hantu terdengar, menyatakan bahwa manusia telah terkepung oleh pasukan mereka dan menyuruh semua menyerah menjadi tumbal. Putra mahkota merasa marah atas penghinaan itu. Ye Junlin pun memerintahkan dua muridnya untuk menghabisi para hantu. Keduanya langsung melesat. Para prajurit tak percaya mereka bisa nekat menghadapi 800.000 pasukan hantu sendirian, apalagi musuh memiliki jenderal tingkat tinggi. Tapi mereka tak tahu seberapa kuat kedua murid itu sebenarnya. Di sisi pasukan hantu, para jenderal berbeda warna berbicara. Yang merah menganggap ini lucu karena menginvasi Dazu butuh kekuatan besar. Yang biru menyebut bahwa kekaisaran biasanya dilindungi oleh kekuatan keberuntungan negara. Yang ungu yakin bahwa ini langkah penting karena seluruh suku abis sedang bergerak dan mereka harus merebut posisi pimpinan. Yang hijau mengatakan bahwa dunia ini pasti akan jatuh, dan jika pemimpin wilayah timur diganti, maka mereka akan mendapat kekuasaan lebih besar. Kemudian terlihat mereka berdua, si Li Wuji dan Hong Ge, udah nongkrong di atas lautan hantu yang jumlahnya gak kira-kira banyaknya. Li Wuji ngeliat semua itu sambil mikir, kalau dulu mah dia jangankan berani lawan, ngeliat aja bisa kabur balik badan. Tapi sekarang, dia bisa berdiri sejajar sama kakak seperguruannya yang keren banget, cuma mikirin itu aja udah bikin dia semangat sampai merinding. Li Wuji bilang dalam hati kalau jurus pedangnya masih cupu, tapi gak apa-apa deh, yang penting nyoba dulu. Dan bener aja, dia langsung ngamuk, maju dengan semangat 45, terus ngebasin para hantu kayak orang lapar lihat mie ayam. Gak mau kalah, si Xiao Hong juga langsung ngeluarin jurus api legendarisnya yang namanya susah diingat tapi efeknya luar biasa, semuanya kebakar. Para hantu langsung kejar-kejar. Li Wuji yang ngeliat itu berkata, wah, kakak Hong emang jagonya gak main-main, aku kagum berat.
Xiao Hong juga gak kalah pede. Dalam pikirannya, meskipun si guru pernah ngambil murid lain yang aneh-aneh, dia tetap jadi yang paling kuat di antara semuanya. Kemudian, mereka berdua ngebantai hantu-hantu kayak lagi main game. Dari kejauhan, si putra mahkota cuma bisa mantengin sambil mikir, gila sih ini, dalam hitungan detik aja 50.000 hantu langsung lenyap. Beneran muridnya dewa pembantai. Tapi gak semua senang, mereka heran, ini siapa sih dua orang manusia ini? Tiba-tiba muncul terus nyapu bersih pasukan kita, gak bisa dibiarkan, harus kita beresin. Si kuning juga ikut ngamuk, katanya, siapapun mereka, gak boleh ganggu rencana besar kita. Kemudian, dari portal mereka langsung muncul. Xiao Hong yang ngeliat itu malah senyum santai, katanya, nah, ini baru seru. Dia bisa ngerasain aura yang kuat banget, dan ternyata itu adalah para komandan hantu dengan tingkat Great Ascension. Salah satu dari mereka, si Ungu, langsung nyelonong ke depan dan bilang sok-sokan, gak perlu bos kami turun tangan, aku aja cukup buat ngalahin kalian berdua. Tapi Li Wuji malah nyengir, oh ya, cocok banget, pas buat aku latihan nih. Tanpa banyak drama, si Li Wuji langsung ngebas si Ungu kayak motong semangka. Si Ungu langsung meledak jadi serpihan. Tiga hantu warna lain yang lihat itu langsung pucat kayak abis ngeliat tagihan listrik, kok bisa sih? Putra mahkota juga bengong total, serius nih. Orang dengan tingkat body integration puncak bisa ngalahin Great Ascension awal. Li Wuji makin semangat, sampai ketawa kayak orang kesurupan, wahahaha, ini beneran nyenengin banget. Dia langsung ngegas ke arah musuh lainnya sambil bilang, Great Ascension. Motongnya kayak tahu lembek. Tapi suasana berubah, muncul salah satu panglima paling atas, Great Ascension puncak. Dia bilang, yang tadi kalah tuh gara-gara ceroboh. Kamu pikir bisa lawan semua dewa kayak kami? Ayo, serang bareng-bareng. Mereka pun langsung bersiap menyerang Li Wuji rame-rame. Di tengah kepungan itu, Li Wuji sempat mikir, wah, kayaknya gue agak lebay deh tadi. Harus keluarin kekuatan darah gila gue nih. Tapi sebelum Li Wuji menggunakan darah gila, Xiao Hong udah duluan nyerang dengan api hijau yang super panas, ngebakar sebagian dari mereka menjadi abu. Panglima hantu pun murka, kamu cewek manusia, bakal kubuat bayar semua ini. Sambil nyiapin serangan balik, mereka teriak-teriak. Li Wuji yang ngeliat kekuatan musuh juga ikut tegang, gila, kekuatannya emang gak main-main, bener-bener Great Ascension puncak. Si hantu merah juga nyindir sambil ngakak, sekarang takut ya. Udah telat, kalian berdua, terutama cewek bau itu bakal KO di sini. Dan Li Wuji mendengar Xiao Hong tadi dipanggil, cewek bau, langsung kaget, benar saja, Xiao Hong langsung berubah jadi Ratu Amarah. Auranya naik, mukanya serem, sampai Li Wuji ikut ngilu dan cuma bisa bilang pelan, yah, mereka tamat sih. Bener aja, si Xiao Hong langsung ngeluarin jurus api hitam legendaris yang namanya susah disebutin, tapi intinya, siapa kena, gosong. Semua hantu panik, mereka gak tahu itu apaan, tapi tahu banget rasanya panas banget. Si biru yang panik langsung keluarkan kekuatannya untuk ngelawan, malah langsung jadi abu gosong. Xiao Hong cuma berdiri tenang, sambil ngomong dingin, serangga gak tahu diri. Li Wuji dalam hati makin kagum, wah, kalau dia marah, lawan selevel pun susah ngimbangin. Emang dia murid tertua yang paling ditakutin. Tapi, Li Wuji malah nyeringai jahat. Dalam hatinya, dia punya niat buat nantang si Hong di latihan, biar bisa puas-puasin nebas-nebas juga. Tapi niatnya ketahuan. Xiao Hong ngerasa ada aura aneh, langsung nengok, dan Li Wuji cuma ngasih senyum doang plus jempol. Xiao Hong bingung, barusan itu apakah perasaanku aja? Beberapa waktu kemudian, Xiao Hong datang laporan dengan gaya formal,
bilang kalau 800.000 pasukan hantu udah beres dibabat abis sesuai perintah. Xiao Xi menyambut mereka dengan ceria kayak baru ketemu teman lama. Tapi dia juga nyeletuk, katanya guru mereka bilang mereka kelamaan banget. Li Wuji langsung panik, mikir jangan-jangan si guru kecewa berat. Ye Junlin yang lagi rebahan pun bangun pelan-pelan, nanya, udah beres ya? Xiao Hong langsung jawab sambil kesal, iya dong, semua musuh udah diberesin total. Ye Junlin muji mereka, katanya kerja bagus. Tapi belum sempat istirahat, tiba-tiba putra mahkota datang bareng pasukannya. Mereka semua langsung hormat sambil nyebut nama Ye Junlin dengan penuh kekaguman, bilang terima kasih karena udah nyelamatin negara mereka. Ye Junlin sih santai aja, bilang itu cuma kerjaan kecil. Tapi karena udah capek, dia nanya, negara kalian niat gak nih jamu tamu penting kayak gue? Putra mahkota langsung nurut, katanya udah pasti, tamu sekelas dia harus dijamu mewah, dan langsung ngundang balik ke ibu kota buat makan-makan. Xin pindah ke istana kerajaan Dazhou. Di ruang utama, putra mahkota menyambut Ye Junlin lagi. Tapi sebelum makan-makan, katanya sang kaisar pengen ketemu dulu dan udah nunggu di dalam. Ye Junlin masuk sambil mikir, nih orang tua gaya banget ya, duduk nunggu kayak bos besar. Kaisarnya sendiri minta maaf karena gak bisa nyambut langsung, katanya lagi sakit. Pas Ye Junlin lihat sendiri, dia kaget banget. Ternyata yang duduk itu Kaisar Dazhou dengan kekuatan tahap Great Ascension puncak. Ye Junlin terkejut ketika ngerasain energi aneh dari tubuhnya, yaitu adalah kekuatan takdir negara. Dia mikir keras, ternyata di dunia ini, negara-negara kuat bisa pakai kekuatan mistis dari rakyatnya buat nyembuhin diri atau ningkatin kemampuan. Kaisar kayaknya lagi ngandelin kekuatan itu buat sembuh, tapi kelihatannya masih parah banget. Kaisar cuma bisa senyum lemah dan bilang semoga Ye Junlin gak ngetawain kondisinya. Tapi dalam hatinya, dia bingung. Gak bisa nebak kekuatan Ye Junlin sama sekali. Mikir, jangan-jangan si Ye ini lagi nyembunyiin kekuatan aslinya. Ye Junlin penasaran dan nanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kaisar cerita, tiba-tiba pasukan hantu nyerang tanpa alasan. Banyak menteri kerajaan mikir pasti ada harta karun di istana yang bikin mereka ngiler. Tapi anehnya, bahkan dia sendiri gak tahu harta apaan itu. Ye Junlin lanjut nanya, terus gimana bisa terluka parah? Kaisar jawab, sebelum serangan besar dimulai, leluhur kerajaan mereka sempat diganggu sama orang misterius yang kuatnya bukan main. Para jagoan Dazhou kayak bayi ditampar bolak-balik. Karena gak ada pilihan, dia terpaksa pakai kekuatan negara buat ngusir si misterius itu. Aneh banget, padahal kekuatan si musuh lebih kuat, tapi malah dia yang mundur duluan kayak ada yang ditakutin. Gak lama, barulah pasukan hantu mulai nyerang. Ye Junlin langsung ngeh, berarti masalahnya ada di makam leluhur itu. Dari cerita sang kaisar, jelas si misterius nyuruh para hantu buat nyerang demi dapatkan sesuatu di makam tersebut. Pasti ada sesuatu yang gede banget taruhannya. Tapi dia tetap bingung, kalau si misterius bisa ngalahin kaisar dengan mudah, kenapa mundur? Apa sih yang disembunyiin di makam itu? Awalnya Ye Junlin mikir bisa hidup santai di dunia baru ini, cuma main-main sambil ngecit, tapi sekarang malah jadi penasaran setengah mati. Li Wuji juga ikutan bingung, nanya apa benar kejadian kayak gitu. Xiao Hong malah ngerasa cerita ini mirip banget sama rumor yang pernah dia dengar dari wilayah tengah. Ye Junlin akhirnya minta izin buat lihat langsung makam leluhur. Kaisar kaget, dan putra mahkota buru-buru nolak halus, katanya makam itu tempat keramat, bisa bahaya kalau sembarangan masuk, apalagi buat tamu penting kayak Ye Junlin. Putra mahkota nyoba alihin perhatian, bilang mending langsung lanjut ke jamuan makan aja, soalnya udah disiapin makanan mewah. Kaisar juga minta maaf gak bisa kabulin permintaannya, tapi janji bakal kasih hadiah sebanyak-banyaknya dari gudang harta kerajaan.
Ye Junlin santai aja, bilang dia cuma nanya doang, gak maksa. Tapi dalam hati dia mikir, sistem misinya belum kelar, jadi dia bakal tetap di sini buat lihat perkembangan selanjutnya. Putra mahkota langsung sumringah, katanya udah tahu kalau Ye Junlin orangnya pengertian. Terus mereka semua diarahkan buat masuk ke ruang makan kerajaan. Xin pindah ke istana kerajaan hantu di Changzhou, wilayah timur. Terlihat sosok misterius duduk santai di singgasananya, sambil nyeruput cairan merah. Dan ternyata itu, darah bayi baru lahir. Dia adalah Raja Hantu bertanduk 1, udah di tahap Tribulation Transcendence tahap awal. Dia seneng banget karena akhirnya dapat momen buat nyerang Dazhou. Katanya kalau berhasil, nama dia bakal makin harum di kalangan hantu, bahkan bisa jadi penguasa wilayah timur. Tapi dia heran, kenapa belum dapat kabar dari pasukannya. Harusnya pasukan yang dikirim bisa bikin Kaisar Dazhou kelabakan. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul dan langsung bentak dia, manggil dia, sampah. Raja Hantu langsung gemetaran dan sujud, manggil si pria itu, Tuan Utusan. Si pria ngomel, katanya sekarang semua suku hantu udah gerak buat perang suci, tapi Raja Hantu ini malah asik dugem di belakang. Ini maksudnya nyerah atau apa? Raja Hantu buru-buru klarifikasi, katanya dia udah kirim pasukan buat nyerang Dazhou, dan percaya Kaisar bakal segera keluar, jadi bisa ngulik kelemahan musuhnya. Tapi si pria malah nyolot, katanya pasukan yang dikirim barusan dilibas abis di luar ibu kota. Gak ada efek apa-apa buat Dazhou. Raja Hantu kaget banget, katanya gak mungkin, pasukannya itu banyak banget, ada puluhan jenderal kuat dan 10 panglima Great Ascension puncak. Masa bisa dimusnahin semua? Si pria jawab, yang ngalahin pasukan itu bukan Dazhou, tapi cuma satu orang yang kebetulan lewat, seorang kultivator yang mereka panggil Ye Zunze alias Ye Junlin. Raja Hantu gak terima, katanya masa cuma satu orang level dewa biasa bisa ganggu rencananya. Walaupun gak tahu gimana cara Ye Junlin ngalahin 10 panglima dewa, dia yakin Ye Junlin tetap gak ada apa-apanya dibanding dia. Pria misterius kasih dia 1 pil energi, nyuruh dia buat nyerang lagi, dan kali ini gak boleh gagal. Kalau gagal, siap-siap tamat. Raja Hantu langsung bilang siap tempur dan janji bakal sukses. Si pria langsung ngilang kayak ninja. Di sebuah tempat, langit gelap, petir menyambar-nyambar. Terlihat banyak banget pasukan hantu yang lagi baris rapi. Sang Raja Hantu pun berseru penuh semangat, nyuruh semua prajurit ikut perang. Gak pakai lama, pasukan hantu itu langsung nurut. Lalu, Xin berpindah ke istana Kekaisaran Dazhou, tepatnya di aula utama. Di sana suasananya damai, karena semua orang lagi santai makan-makan. Li Wuji tampak menikmati minumannya dan bilang kalau araknya nendang banget. Xiao Xi lagi sibuk ngunyah daging sambil bilang rasanya enak banget. Putra mahkota yang duduk gak jauh dari mereka, ngeliat Xiao Hong diem aja. Dia nanya dengan sopan, apakah makanannya kurang cocok buat selera peri merah. Xiao Hong langsung kesel tapi cuma bisa menahannya. Ye Junlin yang duduk di sebelahnya bilang kalau Xiao Hong emang lagi diet. Putra mahkota pun manggut-manggut dan bilang kalau Xiao Hong ternyata sangat disiplin. Padahal di dalam hati, Xiao Hong udah ngomel-ngomel, karena sebagai cultivator tingkat tinggi, dia sebenarnya gak ngincer makanan duniawi gitu. Karena merasa Xiao Hong gak bisa menikmati hidangan, putra mahkota pun nawarin hiburan lain, musik kelas atas. Gak lama, datanglah seorang pria tua, yang ternyata adalah musisi nomor 1 di wilayah timur, Namong Changfeng. Si kakek Namong ini dengan sopan ngenalin diri, dan putra mahkota pun ngenalin balik ke semua orang, sambil nyombongin kalau musiknya Namong gak cuma enak didengar, tapi juga bisa ningkatin pemahaman kultivasi. Dulu pernah ada orang yang udah mau mati karena umur habis, terus bisa naik tingkat cuma gara-gara dengerin musiknya. Keren kan? Namong langsung mulai main musik.
Tapi sayangnya, cuma sebagian kecil yang menikmati. Li Wuji dan Xiao Xi malah asik minum doang. Xiao Hong diem aja. Ye Junlin, udah kayak orang ngantuk dengerin lagu pengantar tidur. Ngeliat penontonnya gak antusias, Namong langsung stop main. Dia kesel dan bilang ke putra mahkota, kalau kayak gini, lain kali gak usah undang dia lagi. Putra mahkota pun coba nanya ke Ye Junlin, apakah permainannya gak memuaskan. Ye Junlin jawab seadanya, ya lumayan lah. Namong langsung ngamuk dong, bilang Ye Junlin gak ngerti musik dan cuma tukang ribut doang. Mendengar itu putra mahkota panik, suasana makin tegang. Li Wuji langsung maju bela gurunya sambil ngeluarin pedang. Dia bilang kalau ada yang berani hina gurunya, siap-siap ditusuk. Putra mahkota buru-buru nenangin mereka, bilang kalau Namong emang orangnya ceplas-ceplos, tapi gak ada niat jelek. Namong tetap nyolot, bilang Ye Junlin cuma bisa berantem doang, gak pantas nilai musiknya. Putra mahkota cuma bisa mengeluh dalam hati, berharap nanti Namong setidaknya mati dengan bermartabat. Li Wuji coba manggil-manggil gurunya, tapi Ye Junlin tetap cuek dan santai. Tiba-tiba, sistem muncul dan munculin dua pilihan misi. Pilihan pertama, Ye Junlin bisa marah dan nyuruh bunuh Namong, terus dapat 10 batu roh kualitas tinggi. Pilihan kedua, Ye Junlin main musik sendiri, bikin Namong malu, dan dapat 10 kantong makanan khusus hewan peliharaan super langka, rasa susu lagi. Ye Junlin mikir, muncul misi sekarang. Tapi dia langsung sadar, pilihan pertama hadiahnya receh banget dan bisa nurunin reputasi. Pilihan kedua walaupun bukan jurus hebat, tapi bisa bantu si akun, hewan peliharaannya, buat berkembang. Lumayan buat pamer. Akhirnya Ye Junlin mutusin ambil pilihan kedua. Dengan gaya santai, dia bilang, main musik. Santuy, gua kan punya tangan. Namong langsung sewot, ngeremehin Ye Junlin yang cuma petarung. Dia bilang udah belajar musik dari kecil, ribuan tahun pula, dan Ye Junlin itu gak paham apa-apa soal nilai musik.